Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini kita melaksanakan seminar draft proposal dari calon peneliti atas nama Andi Lisda Winarti dengan judul skripsi efektivitas penerapan dominus litis jaksa terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif melalui rehabilitasi. Telah hadir saya sebagai penguji satu di seminar draft proposal Andi Lisda. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada saudari Andi Lisda untuk mempresentasikan draftnya kurang lebih 5 menit. Dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk saja untuk mempersiapkan waktu, latar belakang dari judul saya yaitu penyalahgunaan narkotika sudah sejak lama menjadi permasalahan negara yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam moral generasi penerus bangsa. Dengan adanya pengedar atau bandar menjadi gembong narkotika yang tak pernah berhenti, tertangkap satu lalu tumbuh beberapa masalah lainnya karena satu pengedar mengakibatkan timbulnya banyak korban penyalahgunaan narkotika. Narkotika ini di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, apabila digunakan tanpa pengawasan akan sangat berakibat buruk bagi jiwa penggunanya. Narkotika dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia, akan tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tingginya penggunaan narkotika telah berupaya melakukan pemberantasan peredaran ilegal narkotika. Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 54, 103 dan 127. Di mana dalam pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa pemakai atau penyalahguna narkotika itu wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga sesuai dengan Perja nomor 15 tahun 2021 tentang penghentian penuntutan perkara oleh jaksa sebagai penerapan hukum yang berorientasi pada restoratif justice. Yang juga ada kaitannya dengan yang juga berpedoman pada asas dominus litis itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya aturan ini belum sesuai dirasa belum sesuai dengan namun dalam pelaksanaannya aturan dalam undang-undang tersebut dirasa belum sesuai atau belum akomodatif. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya itu Pak ada dua. Yang pertama itu membahas tentang konsep asas dominus litis jaksa melalui pendekatan keadilan restoratif, dan yang kedua itu bagaimana penyelesaian tindak pidana narkotika dengan menggunakan asas dominus litis melalui pendekatan keadilan restoratif. Oke, cukup ya. Jadi judulnya efektivitas penerapan asas dominus litis. Apa itu asas dominus litis? Asas dominus litis itu prinsip yang digunakan oleh jaksa dalam penuntutan perkara dalam peradilan pidana yang menentukan bahwa apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Penghentian penuntutan. Iya. Efektivitas. Di mana kita mau meneliti? Di Kejaksaan Negeri Goa, Pak. Kejaksaan Negeri Goa. Tidakkah dimasukkan dalam kurung lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Goa? Oh iya Pak. Ada masukan dari Pak
Pak Rahman. Ya, kalau saya masukkan ke Iya. pertama itu adalah Dilampirkan itu iya Kejaksaan satu, Negeri Goa. kalau bisa cantumkan lokasi penelitian di Kejaksaan Goa. Negeri Goa. Iya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kemudian undang-undang berapa yang mengatur tentang narkotika? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 35 tahun 2009. Iya. Penyalahgunaan dengan pendekatan. Kenapa dikatakan penyalahgunaan narkotika? Karena dia apa? Apa? Apa namanya, menggunakan obat tersebut Iya. tidak Kamu masih gitu toh? Saya mau pandemi toh. Jangan salah, Pak subscriber hampir 1.000 coy. untuk bukan untuk kepentingan medis, sedangkan narkotika ini sendiri kan penggunaannya terbatas, hanya untuk keperluan medis. Karena kalau iya. digunakan sembarangan berbahaya untuk Iya. jiwa penggunanya. Oke. Apa yang disebut dengan keadilan restoratif? Keadilan restoratif itu penyelesaian perkara melalui mediasi. Mediasi. Oke. Apa yang menjadi dasar-dasarnya daripada penelitianmu ini? Dasolenya sendiri itu Pak, Undang-Undang Narkotika, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 54, pasal 103 dan pasal 127. Nah, di mana berdasarkan pada pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan pada pasal 103 menyatakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi. Oke. Kemudian masukan saya selanjutnya adalah alasan mengambil judul ini. Alasan kamu tertarik untuk mengambil judul ini, kalau bisa dimasukkan di dalam latar belakang masalah. Ungkap Ki, alasanmu. Apakah ada permasalahan di situ atau bagaimana? Kamu harus ungkap ya alasan mengambil. Kemudian yang kedua, tulisan-tulisan yang sifatnya bahasa ini itu dicetak miring ya. Yang istilah-istilah ini Hukum. bahasa asing. Ya, misalkan dia cetak miring nah. Ya, kayak mini newsroom itu kan bahasa asing, maka iya, harus Pak. dicetak miring. Oke, saya kira itu saja kalau dari saya ya. Saya kira cukup. Demikian seminar draft proposal dari calon peneliti atas nama Andi Lisna 10400118078 dengan judul skripsi efektivitas penerapan Luminous Litis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.